Bab 1361. Siapa dia? Tanya Goldie setelah Celeste pergi. Seorang teman. Goldie menatap David. Teman, apa dia pikir aku idiot? Teman apa yang tidak akan mengenalinya ketika dia melihatnya? Mereka juga tinggal bersama. David, kenapa dia tahu caramu melintasi ribuan kilometer dalam beberapa detik? Kamu terlalu lemah. Kamu secara alami akan tahu ketika kamu mencapai level tertentu. Kamu tidak akan mengerti jika aku memberitahumu sekarang. Ini terkait dengan ruang jadi cukup rumit. Apakah temanmu sangat kuat? Bagaimana dia dibandingkan denganmu? Jangan bandingkan aku dengan dia. Dia akan membunuhku dengan tamparan sebelum aku bisa melakukan apapun. David mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Apa? Goldie tercengang. David adalah penyelamat bumi dan orang nomor satu yang dikenal publik di bumi. Tapi dia bilang wanita tadi bisa membunuhnya hanya dengan tamparan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu orang nomor satu di bumi? Bagaimana mungkin ada seseorang yang lebih kuat darimu? Ya, aku yang terkuat di bumi, tapi dia bukan dari bumi jadi dia secara alami lebih kuat dariku. Ini bukan apa-apa. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik dariku. Aku mungkin kuat di bumi atau Bima Sakti. Namun, ini adalah hanya rata-rata di tempat lain. Bukan dari bumi. Apakah dia orang asing? Apakah wanita cantik dari tadi adalah alien? Mengapa David dengan alien? Bukankah orang-orang itu ingin menginvasi bumi? Sama seperti penduduk bumi lainnya, Goldie merasa semua alien adalah orang jahat setelah mengalami dua bencana. Dia merasa otaknya tidak bisa memproses ini. Saat Celeste tenggelam dalam pikirannya, Celeste keluar dari kamarnya. Dia telah meletakkan tas pakaiannya. David, kau bajingan. Kau menemukan wanita lain sehingga aku bisa membawanya kembali ke Sekte Iridescent. Celeste langsung menggoda. David hendak menjelaskan tetapi Goldie selangkah di depannya. Halo, saya teman David. Saya di sini untuk belajar dari Anda, jadi tolong jaga saya baik-baik di masa depan. Goldie bukan idiot. David memberitahu dia betapa kuatnya wanita ini. Oleh karena itu, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk berteman dengan wanita ini. Karena wanita itu mengatakan itu, Goldie harus melanjutkan pembicaraan. Jika Goldie bisa belajar dari Celeste, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai ketinggian David. Siapa namamu? Celeste memandangi Goldie dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nama saya Goldie Rogers, Bu. Goldie, lumayan. Bahkan jika kamu tidak sebaik keduanya dengan fisik khusus, kamu lebih kuat dari yang lain. Kamu harus mengikutiku mulai sekarang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nama saya Celeste Red. Panggil saja saya Celeste. Baiklah, Celesta. Para wanita rukun. Mata David terbelalak saat dia melihat dari satu sisi. Apa yang sedang terjadi? Mereka sampai pada kesimpulan hanya dalam beberapa kalimat. Aku bahkan belum mengatakan apapun. Bukankah Goldie datang ke sini untuk menemui Celia? Dan sekarang, dia tidak ingin pergi dan juga meninggalkan bumi bersama mereka. Ya. Celeste, sebenarnya. David ingin menjelaskan, tapi Goldie memotongnya. David, berhenti bicara. Celeste dan aku seperti teman lama, jadi mari kita bicara dulu. Ya, para wanita sedang berbicara. Kamu tidak punya hak untuk berbicara, Celeste juga menimpali. Daud. Kedua wanita itu berkumpul dan dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Bab 1362. Bukankah mereka mengatakan tiga wanita bersama adalah yang paling berisik? Mengapa seperti ini hanya dengan dua? Baik. Karena David tidak mampu menyinggung perasaan mereka, dia berhenti berbicara. Tidak lama kemudian, pintu halaman didorong terbuka. Celia kembali. Setelah menerima telepon dari David, dia bergegas kembali tanpa henti. Mereka semua ada di ibu kota jadi tidak jauh. Karenanya, Celia kembali dengan cepat. Halo, Celeste. Celia menyapa Celeste dengan sopan begitu dia memasuki halaman. Halo, Celia. Celeste menjawab dengan sopan. Bakat Celia di antara orang-orang ini tidak begitu menjanjikan, dan hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Sekte Iridescent. Namun, dia adalah pacar David. Jadi, untuk mendapatkan bantuan David dan mengikat David ke Sekte Iridescent, Celeste harus membiarkan Celia memasuki Sekte Iridescent dan ke alam abadi. Celeste harus mewujudkan ini bahkan jika dia harus menggunakan harta surga dan bumi. Hai, kemudian Celia menyapa Goldie lagi. Hai, Celia, jawab Goldie. Akhirnya, Celia menatap David dan bertanya, David, mengapa kamu memintaku untuk kembali dengan tergesa-gesa? Bukan apa-apa, aku ingin mengenalkanmu pada seorang teman, ini teman baikku Goldie. Setelah David memperkenalkan Goldie, dia berbalik untuk memperkenalkan Celia. Goldie, ini pacarku Celia. Halo, Goldie. Hai, Celia. Celia dan Goldie berjabat tangan setelah berbicara.
Selanjutnya, ketiga wanita itu berkumpul, dan David tidak lagi mendapat tempat di sana. Baik Celia maupun Goldie ingin menyenangkan Celeste, pembangkit tenaga super, agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak bantuan di masa depan. Sementara itu, Celeste juga mencoba untuk merekrut mereka ke dalam sekte Iridescent, dengan demikian juga mengikat David ke sekte tersebut karena dia memiliki kemungkinan besar untuk melampaui alam abadi di masa depan. Kedua belah pihak memiliki tujuan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka mengobrol menyenangkan satu sama lain. David benar-benar terdiam dari pinggir lapangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali ke kamarnya untuk tidur. Ketika Celia membangunkan David, hari sudah mulai gelap. Baru pada saat itulah David memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Goldie. David tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun sebelum Goldie langsung meletakkan kartunya di atas meja. David, aku sudah bicara dengan Celeste. Aku akan meninggalkan bumi bersama kalian semua untuk bergabung dengan sekte Iridescent, mencoba menerobos alam abadi, dan memperoleh umur tanpa akhir. Tentu saja. David tersenyum kecut. Ia tahu akan berakhir seperti ini. Sudahkah kamu memikirkannya? Setelah kita pergi kali ini, mungkin masih lama sebelum kita kembali, dan mungkin orang tuamu sudah pergi saat itu. Apakah kamu bersedia berpisah dengan keluarga dan teman-temanmu? David masih berusaha mengubah pikirannya. Aku sudah mengambil keputusan. Aku pergi, kata Goldie dengan serius. Apakah kamu yakin tidak akan menyesal? Sudah terlambat jika kamu ingin kembali. Jaraknya terlalu jauh, dan jalan kembali penuh dengan bahaya. Aku tidak mau. Aku pergi. Goldie tetap tidak tergerak. Tidak apa-apa, karena Celeste setuju untuk membawamu, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesalinya. Terima kasih, Daud. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Celeste juga mengatakan bahwa kamu berbakat. Kamu memiliki nilai pelatihan, yang tidak ada hubungannya denganku. David, kalau begitu, bisakah kau mengirimku kembali dan menjemputku nanti? Aku harus kembali dan bersiap-siap. Aku juga harus menjelaskan pada keluargaku, kata Goldie, merasa sedikit malu. Oke, tidak ada masalah sama sekali, dan tidak memakan banyak waktu. Jadi, bisakah kita pergi sekarang? Baik. Kemudian David merobek celah luar angkasa dan mengantar Goldie ke dalamnya. Setelah mengirim Goldie pulang, dia langsung kembali. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 menit. Bab 1363. Setelah David kembali, dia secara alami tinggal bersama Celia di malam hari. Celeste sudah memarahi David untuk dilupakan di sini. Dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika mereka berdua bersama. Tidak, aku harus bicara baik-baik dengan David besok. Kalau tidak, jika mereka terus seperti ini, keinginan di tubuhku bisa meledak jika aku tidak bisa menahannya. Maka itu akan sangat merepotkan. Celia, apakah kamu sudah memberitahu Mrs. Yang dan Mer? Yang, tanya David lembut sambil membelai rambut Celia. Ya, aku sudah menceritakan semuanya, jawab Celia dengan suara rendah. Lalu apa yang mereka katakan? Apa mereka setuju? Mereka bilang aku sudah dewasa, jadi mereka menghormati keputusanku dan memberitahuku untuk melindungi diriku kemanapun aku pergi. Itu bagus, David menghela napas lega. Tapi Daud. Celia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah David. Matanya dipenuhi air mata, dan dia tampak seperti akan menangis. Ada apa? Ada apa? David tiba-tiba menjadi gugup. Aku tidak tega meninggalkan mereka. Tapi aku juga ingin mencapai alam abadi suatu hari nanti dan tinggal di sisimu selamanya. Setelah dia mengatakan itu, Celia memeluk David erat-erat, membenamkan kepalanya di dadanya, dan melanjutkan dengan suara tercekik, David, aku sangat takut. Aku benar-benar takut. Aku takut ketika aku kembali lain kali, orang tua saya tidak akan ada lagi. Saya sangat tidak berbakti. Saya tidak bisa bersama mereka untuk merawat mereka ketika mereka pensiun, tetapi saya juga takut saya akan menjadi tua perlahan. Rambut saya akan beruban, kulit saya akan berkerut, dan gigiku akan rontok, tetapi kamu akan selalu seperti ini. Aku tidak bisa menerima ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Jangan takut, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu, David menghibur Celia sambil menepuk punggungnya. David tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Meskipun dia kuat, dia mendapatkannya dari sistem. Itu tidak dapat ditransfer ke orang lain selain diri Anda sendiri. Terima kasih, Daud. Kamu bodoh, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Celia, aku berjanji padamu. Kita akan pergi ke Kerajaan Bintang selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, aku akan membawamu kembali ke bumi. Saat itu, Nyonya Yang dan Tuan Muda akan tetap ada, dan kami akan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Betulkah? Celia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan serius. Sungguh, tentu saja, itu benar. Kapan aku berbohong padamu, Celia? Sebelum David selesai berbicara, dia langsung dihentikan oleh Celia.
Setelah sekian lama, David menggendong Celia yang tertidur di pelukannya. Dia relatif sibuk selama periode ini. Karena dia melihat sistemnya 2 hari yang lalu dan menemukan bahwa itu masih ditingkatkan, David tidak terlalu memperhatikan sistemnya. Beberapa hari berlalu, dan David akan melihat kemajuan pembaruan. Saat dia membuka panel sistem, David sangat gembira. Sistemnya bukan lagi layar hitam. Sepertinya pemutakhiran sistem akhirnya selesai. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah kalimat. Sistem telah ditingkatkan dan berhasil terhubung ke peradaban tingkat tinggi Star Kingdom. Semua data telah disegarkan dan diatur ulang. Silakan gunakan sistem secara wajar sesuai aturan. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 100 kuadriliun dolar bintang. Tubuh penguasa level 1 Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10 poin mewah. Pikiran, Infinity level 10 Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertarungan, peringkat penguasa pemula alam abadi. Keterampilan tempur, Void Punk kesempurnaan air cruising slab kesempurnaan teknik pedang pemecah jahat kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno kesempurnaan. Poin mewah, 0. Bab 1364. Peningkatan sistem ini sepertinya tidak banyak berubah, dan juga jauh lebih buruk daripada peningkatan terakhir. Pertama-tama, itu terhubung ke peradaban tingkat tinggi Star Kingdom. David menebak bahwa Star Kingdom seharusnya adalah peradaban tingkat tinggi tempat Celeste berada. Kedua, keseimbangan sistem telah disegarkan dan ditata ulang. Itu telah berubah kembali ke kuadriliun aslinya, dan unitnya juga telah berubah dari dolar galaksi menjadi dolar bintang. Akhirnya, semua poin mewah yang tersisa dibersihkan. Tidak ada aturan lain yang berubah. Dia harus menghabiskan 100 juta dolar bintang untuk mendapatkan poin mewah, dan kemudian menggunakan poin mewah untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya. Dalam peningkatan dan reorganisasi sistem terakhir, setidaknya memberi David 3 keterampilan tempur terbaik. Kali ini tidak ada apa-apa, tapi David tetap menyukai sistem seperti ini. Itu sederhana dan mudah. Dia hanya perlu memikirkan bagaimana membelanjakan uang dan tidak banyak batasan. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika tingkat peradaban yang dia masuki semakin tinggi, yang kuat juga akan menjadi semakin kuat. Makanya, dia tetap harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Jika pembangkit tenaga listrik seperti Celeste mengetahui bahwa dia memiliki sistem dan ingin mengambilnya sendiri, David tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jadi setelah dia sampai di Star Kingdom, dia harus terus mengeluarkan uang dengan cara yang sederhana untuk mendapatkan poin mewah dan meningkatkan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Star Kingdom adalah Bima Sakti. Pasti banyak yang kuat. Dengan kekuatan David saat ini, dia masih harus menempuh jalan panjang jika dia ingin mendapatkan pijakan di Kerajaan Bintang. Adapun Star Dollars, itu harus menjadi mata uang umum Star Kingdom. Sama seperti bagaimana bumi menggunakan dolar Summerland, Bima Sakti menggunakan dolar galaksi. Jika David tidak pergi ke Star Kingdom, mustahil baginya untuk menghabiskan triliunan dolar Star secara online bahkan jika sistemnya telah terhubung ke jaringan Star Kingdom. Sistem sekarang telah disegarkan dan diatur ulang. Jika dia ingin membelanjakan Star Dollars untuk mendapatkan poin mewah guna meningkatkan kekuatannya, dia harus pergi ke Star Kingdom secara langsung. Saat peradaban yang dia hubungi menjadi semakin tinggi, kekuatan orang-orang di sana juga akan menjadi semakin kuat. David merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran sistem. Dia sangat penasaran. Orang macam apa yang bisa membuat benda bengkok seperti itu? Di mana batas sistemnya? Itu tidak bisa terus ditingkatkan tanpa batas, kan? Masuk akal bagi orang yang dapat membuat sistem menjadi lebih kuat dari batas sistem. David memiliki terlalu banyak keraguan dan teka-teki untuk sistem yang super mewah. Namun, dia lebih mengaguminya. Dia benar-benar harus mematuhi fungsi sistem yang kuat. Dia hanya perlu memikirkan bagaimana membelanjakan uang untuk menjadi lebih kuat. Di mana lagi dia bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus? Jika kepribadian Daud tidak dibentuk oleh lingkungannya sejak dia muda, dia mungkin bukan hanya seorang yang kekal. Tentu saja, kemungkinan lain adalah dia akan diambil sebagai subjek penelitian oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Tidak peduli apa, David senang dengan keadaannya saat ini. Dia lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berhati-hati supaya dia bisa menghilangkan sedikit pun bahaya. Bab 1365. Masih ada 3 hari sebelum meninggalkan bumi, Bima Sakti, dan pergi ke peradaban tingkat tinggi Kerajaan Bintang. Setelah pergi kali ini, mereka tidak akan kembali dalam waktu singkat. Begitu David pergi, tidak akan ada pusat kekuatan Eternal Realm yang mengawasi tempat ini. Keamanan Bima Sakti tidak dapat dijamin. Jadi sebelum pergi, David ingin pergi ke bis galaksi untuk menghukum seseorang sebagai contoh bagi orang lain sehingga dia bisa mengintimidasi orang-orang kuat di sekitarnya dalam satu gerakan. Dan klan ular berkepala 9 akan menjadi korbannya. Orang-orang itu ingin menahan manusia dari Bima Sakti beberapa kali dan sangat jahat.
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Bima Sakti telah kehilangan jejak berapa banyak manusia yang mati di rahang klan ular berkepala 9. Adegan yang dilihat David terakhir kali benar-benar neraka. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan itu, jika tidak, David mungkin tidak dapat menolak untuk langsung menghancurkan klan ular berkepala 9 sehingga dia dapat sepenuhnya melenyapkan mereka dan menghindari masalah di masa depan. Namun, tidak apa-apa jika dia tidak memiliki kekuatan kali ini. Dia memiliki dua penegak alam semesta, Celeste dan Amadi, bersamanya. Dia bodoh jika tidak memanfaatkan pendukung yang begitu kuat. Dengan dua penegak alam semesta, klan ular berkepala 9 benar-benar tidak berani melawan. Namun, jika David ingin sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi, dia mungkin harus menunggu sampai dia menjadi lebih kuat. Penegak semesta juga perlu bertindak sesuai dengan konvensi semesta. Jika tidak, status mereka sebagai penegak alam semesta akan dicabut. Keesokan harinya, Celia pulang pagi-pagi sekali. Dia ingin menggunakan waktu untuk lebih menemani orang tuanya. David memikirkannya, dan agar Celia dan yang lainnya menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga mereka, dia menelepon mereka dan menyuruh mereka tinggal di rumah. Kemudian, dia akan pergi dan menjemput mereka ketika saatnya tiba. Lagi pula itu tidak akan memakan banyak waktu. Tidak apa-apa bagi Celia karena dia tinggal di dekat sini, bagi wanita yang tinggal lebih jauh, mereka harus pergi 1 atau 2 hari sebelumnya. Karena hanya butuh puluhan detik bagi David untuk mengambilnya, mengapa tidak melakukannya saja? Para wanita menerima telepon dari David, mengatakan bahwa dia akan datang untuk menjemput mereka. Tentu saja, mereka sangat bahagia, dan mereka terus menemani keluarganya di rumah dengan tenang. Setelah selesai menelepon, David tiba-tiba mendengar suara Celeste di luar rumah. "David, keluarlah. Ada yang ingin kuberitahukan padamu." Daud berdiri. Kebetulan, dia juga ingin berbicara dengan Celeste tentang pergi ke bis galaksi. Setelah membuka pintu dan berjalan keluar ruangan, David melihat Celeste sedang duduk di halaman kecil. Namun, ada sesuatu yang salah. Dia memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajahnya dan dia tampak sangat marah. Apa yang salah? Bukankah dia baik-baik saja kemarin? Ketiga wanita itu mengobrol dengan sangat gembira sehingga mereka benar-benar mengabaikan saya. Jadi kenapa dia seperti ini pagi-pagi begini? David agak bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Celeste. Dia terlalu murung. Aku tidak menyinggung perasaannya, kan? Apakah ini tentang Goldie? Dia tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku tidak berniat mengambil Goldie sejak awal. Celeste lah yang meminta Goldie untuk pergi bersamanya. Jadi apa urusan saya dalam hal ini? David merasa tidak berdaya ketika dia bertemu dengan wanita yang tidak masuk akal. Lebih penting lagi, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Wanita ini terlalu kuat. Sambil menggelengkan kepalanya, David menggigit peluru dan berjalan mendekat. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya David, duduk di seberang Celeste. "David, bisakah kamu mengendalikan dirimu di malam hari, nak?" Celeste memandang David dan berkata dengan nada tidak bersahabat. Bab 1366. Hah? David membuka mulutnya sedikit bingung. "Apa artinya? Apa maksudmu, Meskipun aku tahu sulit bagi pemuda sepertimu untuk mengendalikan diri, bisakah kamu mempertimbangkan perasaan orang lain?" Celeste, kamu. Apa maksudmu? David masih tidak mengerti. Padahal, apa yang dikatakan Celeste sangat jelas. Tentu saja, dia bisa mengerti. Namun, Celia adalah pacarnya. Bukankah normal bagi kita untuk menjadi intim? Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Apa maksudku? Aku sudah membuatnya sangat jelas. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu berpura-pura tidak mengerti? Mulai sekarang, selama aku di sini, kamu tidak boleh melakukan ini. Hal semacam itu lagi, atau aku akan pergi dan mengetuk pintumu. Sekarang David mengerti sepenuhnya. Ini benar-benar karena aku dan Celia. Meskipun David memiliki temperamen yang baik, Celeste tetap membuatnya sedikit marah. Wanita ini benar-benar gila. Dia bahkan ingin mengatur ketika orang lain sedang intim. Apa ada yang salah dengan otaknya? Aku bertanya-tanya bagaimana dia mengolah kekuatan yang begitu kuat. Celeste, kamu terlalu usil. Celia adalah pacarku, apa salahnya kita mesra? Apa kita menghalangi jalanmu? Aku tidak peduli jika kamu ingin menjadi intim, tapi jangan lakukan itu di sini. Mengapa? Tanya David curiga. Melihat David seperti ini membuat marah Celeste. Kenapa? Kamu masih berani bertanya kenapa? Aku telah hidup lebih dari 1000 tahun dengan aman. Karena kamu aku menjadi seperti ini. Sekarang 90% kekuatanku digunakan untuk menekan kekuatan yang akan meledak di tubuhku. Jika kamu tidak berhenti, semua orang akan hancur begitu aku tidak bisa menahannya lagi. David sepertinya mengerti. Sepertinya ini salahku. Tapi tidak bisakah dia mematikan kekuatan pikirannya? Maka dia tidak akan bisa merasakan apa-apa.
Bagaimana David tahu bahwa kekuatan pikiran Celeste baru saja diproduksi belum lama ini, sehingga masih sangat lemah dan tidak bisa dimatikan sebebas yang dia bisa? Kalau tidak, bagaimana dia tidak punya cara untuk melawan dan membiarkannya menggertaknya dalam fantasi? Celeste, kamu dapat mematikan kekuatan pikiranmu. Dengan cara ini kamu tidak akan dapat melihat hal-hal eksternal, dan kamu dapat beristirahat dengan baik, kata David dengan berani. Kamu, Celeste sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia hampir lupa bahwa bajingan kecil ini adalah orang gila. Dia sudah bisa menghidupkan dan mematikan kekuatan pikirannya dengan bebas, tidak seperti dia yang masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. David, aku tidak peduli jika kamu menahan diri atau mengendalikan dirimu. Lagi pula, selama aku di sini, kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini lagi. Kamu bahkan tidak bisa melakukannya saat kita sedang dalam perjalanan. 2 hari lagi, atau aku akan pergi dan mengetuk pintumu. Celeste, kamu meminta terlalu banyak. David tersenyum kecut. Benarkah? Jika kamu melanjutkan ini, kamu akan tahu konsekuensinya jika aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Baik. Demi keselamatan dirinya dan orang lain, David akhirnya memilih melakukan apa yang dikatakan Celeste. Lagi pula, dialah yang menyebabkannya. Oke, jangan khawatir, Celeste, aku akan memperhatikannya di masa depan. Bahkan jika aku ingin intim, aku akan pergi ke hotel dan tidak akan tinggal di sini, David setuju. Itu lebih seperti itu. Nah, ingat apa yang kamu katakan, aku pergi dulu. Celeste berdiri dan hendak pergi. Celeste, tunggu. Daud berhenti. Apa? Celeste bertanya. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda, dan saya harap Anda dapat membantu saya. Oh, kamu butuh bantuanku. Mari kita dengarkan. Celeste duduk lagi. Bab 1367. David memberitahu Celeste bahwa dia ingin pergi ke bis galaksi, dan akan meminta bantuannya. Dia ingin meminjam identitasnya sebagai penegak alam semesta untuk mengintimidasi klan ular berkepala 9. Pada saat yang sama, dia ingin pembangkit tenaga listrik galaksi di sekitarnya tidak berani menyerang Bima Sakti. Hanya dengan cara ini mereka dapat meninggalkan bumi, Bima Sakti, dan pergi ke kerajaan bintang dengan ketenangan pikiran. Jika rumahnya tidak aman, dia tidak akan merasa nyaman setelah dia pergi ke peradaban tingkat tinggi. David tidak ingin melihat Bima Sakti hancur saat dia kembali lagi. Meski kemungkinan ini sangat rendah, bukan tidak mungkin. Yang diinginkan David adalah mengakhirinya. Dia tidak menginginkan kemungkinan sekecil apapun. Celeste, bagaimana menurutmu? Bisakah kau membantuku? Tanya Daud. Secara alami, Celeste tidak akan menolak permintaan sederhana David. Alih-alih menolak, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu David menyelesaikan sesuatu. Celeste awalnya ingin memiliki hubungan yang baik dengan David si gila, sehingga ketika dia menjadi lebih kuat, dia pada gilirannya dapat membantu dirinya sendiri dan sekte Iridescent. Sekarang David meminta bantuan, itu semua yang Celeste harapkan. Namun, metode membantu juga penting. Dia tidak bisa setuju begitu saja karena efeknya akan terlalu buruk. Jadi, Celeste berkata, masuk akal jika pihak lain tidak melanggar konvensi semesta, penegak semesta tidak dapat campur tangan. Klan ular berkepala 9 paling suka memakan manusia. Mereka telah menyusup ke Bima Sakti kita berkali-kali dan ingin menahan kita sebagai makanan yang mereka inginkan untuk waktu yang lama, yang sudah merupakan pelanggaran terhadap konvensi alam semesta. Setelah semuanya, mereka adalah peradaban menengah, dan kita hanyalah peradaban tingkat rendah. Kekuatan kedua belah pihak terlalu berbeda. Maka kamu harus menunjukkan bukti. Bima Sakti baik-baik saja sekarang. Mereka berada di wilayah mereka sendiri, dan melanggar aturan bagiku untuk menghukum mereka sebagai penegak semesta. Kata Celeste dengan nada meminta maaf. Bahkan, dia bisa menghancurkan klan ular berkepala 9 dengan mudah selama dia mau. Ras kecil di peradaban level 5 ini tidak berbeda dari semut hingga Celeste. Adapun melanggar aturan, dia sengaja mengatakannya. Tujuannya agar David merasa bersyukur. Ini akan membantu mencapai hasil yang lebih baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan pergi tanpa khawatir jika kita tidak menggunakan mereka sebagai contoh untuk menakut-nakuti yang kuat di sekitar kita. David mengerutkan kening. Dia tidak berharap ini menjadi sangat merepotkan. Apakah penegakan alam semesta yang luar biasa tidak memiliki sedikit kekuatan ini? Apalagi, dia tidak ingin Celeste membunuh klan ular berkepala 9 secara langsung. Dia hanya ingin menghukum dan memperingatkan pihak lain, dan saat dia melakukannya, mencapai efek menghalangi orang-orang di sekitar mereka. Ketika dia kembali, itu akan menjadi hari pemusnahan bagi klan ular berkepala 9. Sebenarnya, bukan tidak mungkin sama sekali. Sebagai penegak alam semesta, aku bisa menggunakan wewenangku untuk menghukum klan ular berkepala 9, tapi itu akan lebih menyusahkan, dan aku paling benci masalah, kata Celeste. Kalau kamu punya permintaan, kamu bisa langsung mengatakannya. Membosankan sekali berputar-putar seperti ini. Selama aku, David Liddell, bisa melakukannya, aku akan setuju denganmu selama tidak melanggar prinsip apapun.
David juga tahu bahwa Celeste sedang mencoba bertukar kondisi setelah banyak bicara. David, karena kamu telah mengatakan itu, maka aku tidak akan menahan diri. Kamu harus berjanji kepadaku suatu syarat. Adapun apa syaratnya, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Kami akan berbicara ketika kamu melampaui Eternal Realm dan mencapai alam berikutnya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah meminta Anda untuk melanggar prinsip apapun. Oke, saya terima, David berpikir sejenak dan berkata. Ini kesepakatan, lalu kita akan pergi ke bis galaksi, berurusan dengan klan ular berkepala 9, dan kemudian melanjutkan perjalanan kita, kata Celeste dengan gembira. Bagaimana Celeste akan sedih setelah dia mendapat janji dari orang kuat yang kemungkinan akan melampaui alam abadi di masa depan. Meskipun Celeste baru berusia lebih dari 1700 tahun berdasarkan tubuhnya yang memikat, dia telah mencapai Eternal Realm Sovereign Rank. Namun, jika dia ingin melampaui alam abadi dan mencapai alam berikutnya, dia masih harus menempuh jalan panjang. Dia bahkan mungkin terjebak di Sovereign Rank selamanya. Alasan mengapa dia begitu setuju dengan Celeste bukan karena alasan barusan. Di masa depan, Celia, Selena, Pearl, dan lainnya. Semua akan bergabung dengan Sekte Iridescent, dan mereka semua membutuhkan bantuan dan perhatian Celeste. David pasti berada dalam situasi yang sangat rumit. Hubungan dengan wanita ini, Celeste. Bab 1368. Jika Celeste benar-benar dapat membawa Celia dan yang lainnya ke alam abadi, David akan menyetujui 10 syarat yang sesuai kemampuannya tanpa ragu, apalagi satu. Setelah ini diselesaikan, mereka akan pergi ke bis galaksi ketika tenggat waktu tiba. Dengan bantuan identitas penegak alam semesta Celeste, David akan mengumpulkan minat dari klan ular berkepala 9. Adapun jumlah pokok, David hanya akan mengambilnya setelah dia kembali dari Star Kingdom. Tak lama kemudian, David menerima telepon yang mengejutkannya. Itu dari Ava. Dia memberitahu David bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan bumi bersamanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan David. Dia tidak mengerti bagaimana Ava membuat keputusan ini. Orang harus ingat bahwa mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. David mencoba mengubah pikiran Ava melalui telepon tetapi pada akhirnya dia gagal meyakinkan Ava. Baik, aku mendapat lebih banyak masalah. Namun, karena itu adalah sebuah janji, David hanya bisa menerimanya. Kita pergi bersama saja, lagi pula, kita teman sekelas. Karena David gagal mengubah pikiran Ava, dia memintanya untuk menunggu di rumah dan memberitahunya bahwa dia akan menjemputnya ketika saatnya tiba. Alasan Ava akhirnya membuat keputusan seperti itu adalah karena keluarganya. Siapakah Daud? Penyelamat bumi dan orang terkuat. Banyak orang bermimpi tentang kesempatan untuk mengikutinya. Oleh karena itu, keluarga Ava setuju dengan kepergiannya. Itu segera hari terakhir. David langsung mengobrak-abrik ruang, pergi ke rumah Celia dulu, dan membawa Celia pergi. Kemudian, dia pergi untuk mengambil beberapa lainnya. Setelah kurang dari 10 menit, Celia, Selena, Pearl, Sandy, Julia, Amelia, Goldie, dan Ava sudah berkumpul. Adapun dua pendatang baru, Goldie dan Ava, gadis-gadis itu sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu, jadi mereka cepat akrab. Amelia dan Ava sama-sama di antara 3 kampus Beles Universitas South River, dan mereka sudah saling kenal sejak mereka masih sekolah. Bisa bertemu dengan seorang kenalan di sini membuat Ava merasa sedikit lebih santai. Tidak lama setelah David membawa semua orang ke halaman, Amadi dan keempat pelayannya tiba. Setelah keluar dari celah luar angkasa, Amadi melihat sekelompok wanita cantik dan mereka semua sangat cantik. Dev, lumayan, kamu bahkan lebih baik dariku. Amadi mengacungkan jempol pada David. Amadi, ini tidak seperti yang kau pikir. Pikirkan, David tersenyum getir. Saya mengerti, kata Amadi sambil menyeringai. Apa yang kamu mengerti? David merasa tidak bisa berkata-kata di dalam. Bab 1369. Semua orang telah tiba, dan mereka semua telah menangani urusan masing-masing di rumah. Sekarang hanya Celeste, sang tokoh utama, yang tersisa. Begitu dia tiba, mereka bisa pergi. David, di mana Mes? Celeste, bukankah dia ada di sini? Amadi tidak bisa menemukan Celeste jadi dia langsung bertanya pada David. Dalam beberapa hari terakhir, dia hampir melakukan perjalanan ke seluruh bumi. Tidak yakin, aku tidak melihatnya pagi-pagi sekali. David menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia juga tidak tahu. David dan Amadi sedang berbicara ketika ruang di halaman tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah celah muncul dan Celeste memimpin seorang wanita keluar dari celah tersebut.
Itu adalah Lorraine. Setelah memastikan bahwa apa yang dikatakan Celeste itu benar, dia memilih untuk pergi bersama Celeste tanpa ragu. Lorraine akan bodoh jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Penampilan keduanya langsung menarik perhatian semua orang di halaman. Karena Celeste dan Lorraine sama-sama memiliki tubuh yang memikat, temperamen dan citra mereka serupa ketika mereka berdiri bersama. Jika seseorang mengatakan mereka adalah ibu dan anak, tidak ada yang akan meragukannya. Saat David melihat Lorraine, dia terkejut. Mengapa dia ada di sini? David memiliki kesan mendalam tentang wanita itu. Dialah yang memulai perjanjian 10 tahun antara Clinton dan Stan. Setelah itu, berkembang menjadi panggung bagi generasi muda di Summerland untuk bersaing memperebutkan supremasi. Selama waktu itu, David juga mewakili Clinton dalam pertempuran. Pada akhirnya, dia sepertinya menolak permintaan pernikahan Lorraine. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah berinteraksi dengan wanita luar biasa ini lagi. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi di sini. Dari kelihatannya, Celeste akan membawa Lorraine bersamanya. Selena sudah siap secara mental untuk kedatangan Lorraine karena Lorraine telah menanyakan tentang Celeste beberapa hari yang lalu. "Mes, Celeste, siapa ini?" tanya Amadi lantang saat melihat Celeste bersama seorang wanita. "Namanya Lorraine, dan dia akan menjadi muridku mulai sekarang," jawab Celeste. Amadi terkejut. "Mes, Celeste benar-benar menerima murid lain." Dia buru-buru melemparkan keterampilan pengamatan bintang dan menatap Lorraine. Dia menemukan bahwa aura yang terpancar dari wanita ini dan Mes Celeste sangat mirip. Astaga! Mungkinkah wanita ini memiliki fisik yang sama dengan Mes Celeste? Planet macam apa ini? Pertama David, lalu Selena, dan sekarang Lorraine. Bahkan jika ketiga orang ini ada di kampung halamanku, bakat mereka pasti berada pada level yang menakutkan. Sebuah planet seukuran pelet telah menghasilkan 3 orang yang sangat berbakat pada saat yang bersamaan. Sungguh luar biasa. Mes Celeste, mungkinkah dia sama sepertimu? Tanya Amadi tak percaya. Betul sekali, Lori memang orang yang sama sepertiku. Alam semesta begitu luas, jadi pasti sudah takdir kita bisa bertemu satu sama lain di sini. Saya hanya produk setengah jadi. Saya berharap untuk melatihnya menjadi produk jadi yang melampaui diri saya. Begitu Celeste mengatakan itu, semua orang, termasuk David, terkejut. Mereka memandang Lorraine pada saat bersamaan. Siapakah Celeste? Dia adalah penegak alam semesta yang bahkan bukan tandingan David. Bab 1370. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan melatih Lorraine untuk mengungguli dia. Ini sedikit sulit. Celia dan yang lainnya memasang tampang iri. Mereka hanya bisa bergabung dengan Sekte Iridescent karena David dan Selena. Masih belum diketahui apakah mereka bisa masuk ke alam abadi di masa depan. Namun, setelah apa yang dikatakan Celeste barusan, Lorraine hampir dijamin mencapai batas ini. Dibandingkan dengan beberapa dari mereka, dia jauh lebih berbakat. Selamat, Mes Celeste, karena telah menerima murid tercinta lainnya. Bersama dengan Selena, Sekte Iridescent pasti akan mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Sepertinya kita benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini. Amadi memberi selamat kepada Celeste. Ibunya berasal dari Sekte Iridescent, dan Celeste adalah teman baiknya yang tumbuh bersamanya. Sekte Iridescent dan Star Mansion juga merupakan teman lama keluarga. Oleh karena itu, Amadi juga sangat senang sekarang. Mereka memang datang ke tempat yang tepat kali ini. Awalnya, Amadi agak ragu. Bakat apa yang bisa muncul dari peradaban tingkat rendah ini? Pada akhirnya, dia tidak menyangka akan ditampar oleh kenyataan. Sekte Iridescent tidak hanya mendapatkan 2 talenta dengan fisik khusus, tetapi Star Mansion juga merekrut David, seorang pria yang bahkan tidak bisa dilihat oleh keterampilan pengamatan bintang. Ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu sangat bermanfaat bagi kedua kekuatan. Oke, jangan iri pada Sekte Iridescent. Jika Star Mansion mengizinkan David untuk bergabung, sekte Anda tidak akan lebih buruk daripada Sekte Iridescent, kata Celeste. Sepertinya Bu Celeste juga memperhatikan keanehan David, pikir Amadi dalam hati. Kemudian, dia menoleh ke arah David dan berkata, Dev, apa keputusanmu untuk bergabung dengan Star Mansion? Saya dengan tulus mengundang Anda. Petik 2. Kita akan membicarakan ini begitu kita tiba dan menyelesaikannya. Amadi, jangan khawatir, jika saya berencana untuk bergabung, Star Mansion pasti akan menjadi pilihan pertama saya, jawab David. Dia tidak segera setuju atau memberikan kelonggaran untuk diskusi lebih lanjut. Dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Akan terlalu terburu-buru jika dia segera bergabung dengan Star Mansion. David sebenarnya tidak ingin bergabung dengan pasukan apapun karena dia berbeda dari yang lain. Celia dan yang lainnya bergabung dengan Sekte Iridescent untuk belajar dan menerima pendidikan. Namun, dia tidak membutuhkan ini. Dia akan baik-baik saja selama ada tempat baginya untuk menghabiskan banyak uang.
Bergabung dengan kekuatan tertentu akan membatasi perkembangannya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui rahasianya. Dev, kalau begitu mari kita bicarakan. Jika Anda ingin bergabung dengan suatu kekuatan, itu pasti Star Mansion. Jika Anda mencari kekuatan lain, Anda akan tampak tidak tulus kepada kami. Bagaimanapun, kami adalah orang pertama yang Anda kenal. Ini adalah takdir. Amadi juga tidak memaksa David. David harus melakukan ini secara sukarela. Jika David tidak mau, mungkin bukan hal yang baik untuk memaksanya bergabung. Bahkan jika Amadi tidak dapat merekrut seseorang yang kebal terhadap keterampilan pengamatan bintang, dia harus membangun hubungan yang baik dengan mereka dan tidak menjadi musuh mereka. Ini adalah aturan kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi di Star Mansion. Tak seorang pun di Star Mansion bisa melanggar aturan ini. Tentu saja, ini merujuk pada situasi di mana perbedaan antara kedua belah pihak tidak signifikan. Jika seseorang di alam semesta melemparkan keterampilan pengamatan bintang pada keabadian, jelas itu tidak akan berhasil. Tidak mungkin untuk melihat melalui apapun karena perbedaan kekuatan akan terlalu besar. Jangan khawatir, Amadi. Saya, David Liddell, akan menepati janji saya, dan saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Bagus. Dev, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu. Star Mansion dan Sekte Iridescent berteman. Jika Anda bergabung dengan Star Mansion, Anda dapat mengunjungi kekasih kecil Anda kapan saja, tetapi jika Anda bergabung dengan kekuatan lain, mungkin tidak demikian. Sekte Iridescent hanya menerima murid perempuan, dan laki-laki biasanya tidak diizinkan masuk. Bab 1371. Kata-kata Amadi membuat Selena dan yang lainnya merasa sedikit malu. Namun, tidak satu pun dari mereka membantahnya. Jelas, jauh di lubuk hati, mereka tidak keberatan dengan gelar itu. Sementara itu, David hanya memilih untuk mengabaikannya. Semakin Anda mencoba menjelaskan hal semacam ini, semakin berantakan jadinya. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengabaikannya saja. Namun, ada satu orang yang memiliki ide berbeda. Itu adalah Lorraine. Pada awalnya, David dikenal sebagai orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland dan meraih kemenangan terakhir dalam penunjukan 10 tahun. Namun, dia menolak untuk menikahinya. Ini membuat Lorraine merasa sedikit tidak puas. Sekarang melihat David telah menemukan begitu banyak wanita tetapi sebelumnya menolaknya, dia bahkan lebih marah. Bukan karena Lorraine sangat menyukai David, tetapi tindakan David mempermalukannya dan The Crumbs. Sejak kecil, kemanapun Lorraine pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Lingkungan seperti itu juga membangun harga dirinya yang tinggi. Lorraine secara alami memiliki keunikannya sendiri karena mampu menimbulkan persaingan untuk pewaris pertama dari dua keluarga teratas, keluarga Warner dan keluarga Zimmerman, di Summerland, dan membuat kedua murid The Crumbs terobsesi dengannya. Meskipun demikian, David adalah pria pertama yang menolaknya di depan semua pasukan di Summerland. Lorraine masih membawa jejak kebencian terhadap David di dalam hatinya. Sayangnya, kemudian ketika kekuatan David menjadi lebih kuat dan lebih keterlaluan, dia menjadi eksistensi yang perlu dia dan sektenya perhatikan. Dia diam-diam menyembunyikan jejak kebencian ini di bagian terdalam hatinya dan memutuskan untuk tidak pernah menunjukkannya. Dia tidak berharap untuk berhubungan lagi dengan David. Selain itu, dia juga melihat begitu banyak wanita di sekitar David. Lorraine mengalihkan pandangannya ke sekelompok wanita di samping David. Meskipun para wanita ini tidak buruk dalam semua aspek dan pasti bisa dianggap sebagai wanita cantik terbaik di bumi, mereka masih kurang. Di antara mereka, hanya Selena yang bisa dibandingkan dengannya, dan keduanya bisa dianggap seimbang. Adapun yang lain, mereka masih jauh di belakang. Lorraine bukanlah orang yang sombong, tapi dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Lorraine tidak mengerti. Mengapa David memilih wanita-wanita ini daripada aku? Apa masalahnya? Apakah itu karena aku tidak sebaik mereka? Atau apakah aku benar-benar seburuk itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melalui penyangkalan diri. Tidak, aku harus bertanya, David, kapan aku punya kesempatan? Saya harus tahu mengapa dia menolak lamaran pernikahan yang diajukan oleh guru dan mempermalukan saya di depan begitu banyak kekuatan di Summerland. Karena dia sangat enggan, mengapa repot-repot berpartisipasi dalam penunjukan 10 tahun. Sebagai orang yang memulai pengangkatan 10 tahun, tujuan terakhirnya adalah menemukan orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland. Kemudian, dia akan menikah dengannya dan membantu sektenya melewati bencana. Pada akhirnya, semua usahanya pergi ke orang lain. Ini membuat Lorraine merasa sengsara. Oleh karena itu, kebencian di hatinya berkobar ketika dia memandang David. Kekuatan pikiran David begitu kuat saat ini. Jika mereka hanya bersaing dengan kekuatan pikiran mereka, Celeste, seorang ranker penguasa alam abadi, bahkan tidak akan menjadi lawannya. Bahkan jika kebencian pada Lorraine hilang dalam sekejap mata, David tetap menangkapnya. Dia menoleh untuk melihat Lorraine dan penasaran. Ada yang salah dengan cara dia menatapku.
Apakah itu permusuhan? Bab 1372. Mengapa Lorraine menunjukkan permusuhan terhadapku? Sepertinya aku tidak memiliki hubungan yang bermusuhan dengannya. Sejauh ini, keduanya tidak berbicara lebih dari 10 kalimat satu sama lain. Apalagi Lorraine berasal dari sekte tersembunyi, The Crumbs. Hubungan antara Summerland dan The Crumbs masih sangat baik. Saat mengalokasikan sumber daya, David sangat memperhatikan The Crumbs. Bahkan jika keduanya bukan teman, mereka seharusnya tidak saling bermusuhan. Namun, kekuatan pikirannya tidak akan membuat kesalahan. Daud bingung. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan Lorraine memusuhi dia. Mungkinkah cinta melahirkan kebencian? Mustahil. Keduanya hanya bertemu beberapa kali, dan mereka hanya berbicara kurang dari 10 kalimat satu sama lain, jadi mengapa dia jatuh cinta padanya? Apakah ketertarikan saya pada wanita begitu kuat sehingga bahkan wanita seperti Lorraine, yang secantik mungkin secara manusiawi, kewalahan oleh pesona saya dan sangat tergila-gila dengan saya? Apakah dia mulai membenciku karena dia tidak bisa mendapatkanku? David berpikir dengan angkuh di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa dengan perkembangan sistem yang berkelanjutan dan kekuatannya yang semakin besar, David mulai menjadi semakin narsis. Sedikit permusuhan yang secara tidak sengaja ditunjukkan Lorraine dapat memunculkan begitu banyak pemikiran imajinatif di kepalanya. Namun, David mengabaikan Lorraine. Sebaliknya, dia berkata kepada Amadi, "Amadi, maksudmu selama aku bergabung dengan Star Mansion, aku dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Sekte Iridescent?" Tidak juga. Sekte Iridescent terdiri dari semua wanita, jadi meskipun Star Mansion dan Sekte Iridescent bersahabat, kita masih tidak bisa masuk dan keluar dengan bebas. Namun, selama Anda memiliki Star Order dari Star Mansion, Anda masih bisa sering keluar masuk, jawab Amadi. Apa perbedaan antara masuk dan keluar dengan bebas dan sering? Tanya David ingin tahu. Dia merasa bahwa kedua situasi itu identik. Ada perbedaan. Masuk dan keluar dengan bebas berarti Anda tidak dibatasi oleh Sekte Iridescent. Sering masuk dan keluar berarti masih ada beberapa batasan. Pembatasan apa yang ada? Mari kita bicara tentang situasi spesifiknya nanti. Masih terlalu dini untuk memberitahumu. Bagaimanapun, Anda hanya perlu tahu bahwa Star Mansion dan Iridescent Sect terkait erat. Hanya dengan bergabung dengan kami Anda dapat sering mengunjungi kekasih Anda. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi pasukan untuk memasuki Sekte Iridescent. Celeste, begitukah? David menatap Celeste. Itu benar, hanya dengan bergabung dengan Star Mansion Anda dapat mempertahankan hubungan dekat dengan Sekte Iridescent. Anda dapat memasuki Sekte Warna-Warni dari waktu ke waktu, dan Anda juga dapat menikahi seorang murid perempuan dari Sekte Warna-Warni. Celeste mengangguk dan menjawab. Sekte Iridescent dan Star Mansion memang teman keluarga, dan hubungan mereka dapat ditelusuri kembali 10.000 tahun yang lalu. Kedua kekuatan tersebut pada dasarnya memiliki hubungan perkawinan dari generasi ke generasi. Hubungan yang dimiliki oleh generasi ini juga telah mencapai puncaknya. Nah, bisa dikatakan saat kedua kekuatan itu paling dekat. Ini karena istri kepala Star Mansion saat ini, Ibu Amadi, dulunya adalah murid yang bangga dari Sekte Iridescent. Sementara itu, Celeste dan dia juga merupakan teman baik yang pernah menghadapi risiko kematian bersama. Itulah mengapa Celeste keluar bersama Amadi. Bagaimanapun, Amadi juga dianggap sebagai keponakannya. Jika tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan ini. Jika Celeste tidak bisa merekrut David, si gila, ke dalam Sekte Iridescent, dia setidaknya bisa membuatnya bergabung dengan Star Mansion. Dengan begitu, dia akan mengirim monster yang tiada taranya ke sahabatnya. Jika Star Mansion bisa berkembang, Celeste juga akan berbahagia untuk sahabatnya. Selain itu, dia juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Amadi, aku mengerti. Mari kita bicarakan begitu kita sampai di sana. Karena Sekte Iridescent hanya menerima wanita dan saya tidak bisa bergabung, maka saya akan mempertimbangkan Star Mansion sebagai prioritas saya. Tentu saja, saya yakin Anda akan membuat pilihan terbaik. Star Mansion juga akan memberikan perawatan terbaik untukmu, kata Amadi dengan percaya diri. Dia percaya ketika David tiba di kampung halamannya dan memahami situasinya, dia pasti akan memilih Star Mansion. Star Mansion bukanlah kekuatan yang paling kuat, tetapi karena hubungannya yang dekat dengan Sekte Iridescent, itu akan menjadi pilihan terbaik David.